Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Brilian di penjelasan manajemen keuangan lanjutan. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal UTS tahun lalu. Nah, lanjut ya kita ke soalnya. Ini ada beberapa soalnya, bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman sambil lihat soal UTS yang udah kami share ya. Nah, ini juga soal lanjutannya. Oh iya, teman-teman perlu diingat ya kalau bagian neraca perusahaan ini teman-teman harus dihitung nantinya. Nanti kita akan belajar gimana cara ngitungnya. Selanjutnya, ini juga ada soal lanjutan. Nah, kita mulai ke nomor 1. Nah, di nomor 1 itu disuruh untuk menentukan arus kas dari investasi penambahan kapasitas mesin yang meliputi dari investasi awal, arus kas masuk operasional, dan juga arus kas terminal, dan juga nilai EPS masing-masing dari sumber pendanaan yang digunakan. Oke. Kita kerjain dulu nomor A. Di nomor A itu kita disuruh untuk mengerjakan atau mencari tahu berapa investasi awal. Nah, investasi awal itu dibutuhkan untuk ada beberapa item yang perlu dibutuhkan. Yang pertama ada harga beli mesin, terus juga biaya investasi dan tambahan modal kerja. Nah, kita cari ya kalau harga biaya beli mesin itu kita udah diketahui, terus juga biaya investasi ini diketahui 20%, terus tambahan modal kerja juga diketahui di soal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini meliputi harga pembelian sebesar 1,5 M. Nah, terus tadi biaya instalasi investasi itu sebesar 20%. Oke, terus tambahan modal kerja itu sebesar 200 juta. Nah, oke, tinggal ditambahin aja, jadi 1,5 M ditambah dengan oh iya, untuk biaya instalasi angkutan teknisi itu ini ya, dicarinya 20% dikali dengan 1,5 M. Jadi berapa 20% dari 1,5 M? 1,5 M. 5 M. Itu adalah 300 juta. Terus modal kerjanya ini 200 juta ya. Jadi totalnya 200 juta. Nah, udah nih jawaban untuk investasi awal. Berarti investasi awalnya itu sebesar 200 M, maaf tadi. Nah, selanjutnya ke nomor C terlebih dahulu, karena di nomor B ini akan berhubungan dengan nomor D gitu. Jadi kita hitung dulu, cari tahu dulu yang arus kas terminal ya, biar nggak bingung. Yang pertama arus kas terminal itu kita butuh nilai residu dan juga modal kerja. Kita cari di soal itu nilai residunya adalah 150 juta dan modal kerjanya tadi 200 juta. Ditambah aja hasilnya jadi 350 juta. Nah, ini arus kas terminal. Selanjutnya arus kas operasional. Oke. Nah, untuk arus kas operasional kita butuh penyusutan terlebih dahulu. Kita cari penyusutannya dengan metode straight line. Nah, dibutuhkan itu harga beli dan juga nilai residu dibagi dengan umur ekonomis mesin. Harga belinya, tadi kan teman-teman tahu ya kalau harga beli mesinnya itu sebesar 1,5 M. Tapi harga beli yang kita gunakan di sini adalah harga beli ya investasi awal. Jadi yang udah ditambahkan seluruh elemen-elemen di investasi awal, yaitu sebesar 2 M. Nah, selanjutnya nilai residunya itu sebesar 150 juta. Oke, untuk nilai umur ekonomisnya di soal tertera sebesar 10 tahun. Langsung aja 2M dikurangi 150 juta, habis itu dibagi 10 tahun, hasilnya adalah 185 juta.
Nah, untuk penyusutan itu sebesar 185 juta ya. Selanjutnya kita hitung rencana investasi. Nah, rencana investasi itu dari mana? Itu adalah dari investasi awal. Karena kan perusahaan mau menginvestasikan kan, berarti itu adalah rencana investasi. Nah, di soal itu ada beberapa alternatif pendanaan, ada alternatif pendanaan 1, 2, dan 3. Nah, untuk itu kita cari ini berapa-berapanya ya. Nah, untuk carinya di alternatif 1 itu ada 50% obligasi dan juga 50% saham biasa. Nah, untuk menghitungnya adalah 50% ini dikali dengan rencana investasi sebesar 2M. Jadi berapa nih 50% dari 2M itu? Nah, lalu hasilnya dikalikan dengan 14%. Nah, kita hitung kalau 50% dikali dengan 2M itu sebesar 1M. Nah, dari 1M ini dikali dengan 14%. Hasilnya adalah 140 juta. Nah, ini ya hasilnya 140 juta. Setelah itu, yang ini juga sama, 50% dikali dengan 2M itu hasilnya adalah 1M. Nah, bedanya kalau di saham biasa itu dibagi. Jadi 1M dibagi dengan 10.000. Hasilnya adalah 100.000 lembar saham. Nah, untuk yang alternatif kedua itu cukup berbeda karena alternatif ini jadi 100% menggunakan obligasi. Jadi langsung aja 2M dibagi 14% itu hasilnya 280. Kenapa kayak gitu? Karena hasilnya tetap aja 100% dari 2M itu kan 2M. Jadi untuk mempercepat waktu langsung aja 2M dibagi dengan 14%, itu hasilnya 280. Maaf. Nah, selanjutnya juga untuk alternatif 3 sama 60% dulu dikali dengan 2M, lalu hasilnya dikali dengan 14% menghasilkan 168. Selanjutnya 40% dikali dengan 2M, hasilnya dibagi dengan 10.000 akan menghasilkan 80.000 lembar saham. Seperti itu untuk rencana investasi. Nah, selanjutnya ke tabel neraca yang aku tadi bilang di awal, kalau ini tuh juga perlu dihitung gitu. Jadi apa aja yang perlu dihitung? Yang pertama ada obligasi, terus juga saham preferen dan juga saham biasa. Kenapa? Karena perusahaan ini sudah memiliki saham juga utang sebelumnya. Nah, untuk menghitungnya yaitu obligasi, ini kan obligasi sebesar 10%, berarti dikali dengan 1M, itu hasilnya 100 juta. Terus saham preferen 14% dikali dengan 15 juta itu 500 juta itu hasilnya 70 juta. Terus saham biasa dibagi dengan 2,5M itu hasilnya 250.000. Seperti itu. Kita lanjut ke next, ke arus kas operasional. Nah, di arus kas operasional ini ada beberapa keterangan yang perlu kalian cari. Nah, penjualan ini ada di soal ya teman-teman. Bisa kalian cek berapa gitu. Nah, kalau di soal itu penjualannya sebesar 4M, jadi semua alternatif sama, penjualannya 4M, terus dikurangi dengan biaya operasional. Biaya operasi itu juga sama, ada di soal, tertera 1,6, tinggal kalian kurangi. Ya. Jadi 4M dikurangi 1,6 itu hasilnya 2,4. Semua alternatif dikurangi dan akan menghasilkan EBIT sebesar 2,4M. Nah, setelah itu dikurangi dengan penyusutan sebesar 185 juta yang udah tadi kita cari di awal ya. Di nomor B itu kan kita mencari penyusutan dulu gitu. Tinggal dikurang, nah akan menghasilkan EBIT sebesar 2M 215 juta. Ini semua alternatif sama ya. Nah, kalau di bunga itu berbeda.
tentunya karena tiap alternatif itu mempunyai bunga yang berbeda-beda. Oke, di alternatif pertama itu kita cari bunganya adalah bunga dari rencana investasi ditambahkan dengan bunga dari neraca. Kenapa ditambahkan? Karena sebelumnya perusahaan udah mempunyai utang seperti itu. Nah, untuk di rencana investasi itu kan bunganya tadi sebesar 140 juta ya untuk di alternatif 1 karena dia menggunakan obligasi gitu. Maka kita tulis kalau maaf. Nah, terus juga di perusahaan juga sebelumnya udah punya utang sebesar 100 juta. Jadi 100 juta tambah 10 juta adalah 140 juta. 240 juta gitu. Nah, dikurangi menghasilkan 1,1 M 975 juta. Oke, ini EBT-nya. Terus juga untuk alternatif 2 itu juga sama. Di rencana investasi itu kan bunganya di alternatif 2 sebesar 280 juta. Nah, ditambah dengan 100 juta berarti 380 juta. 2M 215 juta dikurang dengan 380 juta hasilnya 1M 835 juta. Ini EBT-nya untuk alternatif 2. Lanjut alternatif ketiga itu alternatif ketiga kan bunganya sebesar 168 juta nih, ditambah dengan 100 juta itu hasilnya 268 juta. Lalu 2M 215 juta dikurangi 268 juta itu hasilnya 1M 947 juta gitu. Udah nih EBT-nya udah diketahui, lalu dikurangi dengan pajak sebesar 40%. Pajaknya ada di soal ya teman-teman. Nah, untuk penghitung pajak ini hitungnya seperti ini. Jadi 40% dikali dengan EBT. Jadi 40 ini tuh dikali ya. Nah, ini kedua dikali. Jadi 40% kali 1 M 975 itu hasilnya 790 juta. Nah, gitu. Terus juga sama untuk alternatif 2 itu 40% kali 1M 835 juta itu hasilnya 734 juta. Terus alternatif 3 sama 40% dikali 1M 947 juta itu hasilnya 778. Lalu ini dikurangi. Nah, EBT ini dikurangi dengan pajak akan menghasilkan EAT. EAT ini untuk alternatif 1 itu hasil pengurangan dari EBT sama pajak itu 1M 185 juta, terus untuk alternatif 2 1M 101 juta, terus juga untuk alternatif 3 itu 1M 168 juta 200. Terus untuk itu penyusutan ditambah dengan penyusutan untuk menghasilkan cash flow ya. Nah, penyusutannya tetap sama 185 juta, jadi tinggal tambahin aja. Untuk alternatif 1 itu hasilnya 1M 370 juta, untuk alternatif 2 itu 1M 286 juta, terus untuk alternatif 3 1M 353 200 juta. Terus nah, di sini ada saham preference. Saham preference itu ada di sini ya, tadi di neraca. Saham preferensinya sebesar 250 juta gitu. Langsung aja. Nah, maaf ya teman-teman, ini nih bukan yang 250.000 nih, yang ini kan saham biasa ya. Kalau saham preferensi 270 juta. Nah, tinggal dikurangin aja. Dikuranginya bukan dengan cash flow ya teman-teman, tapi dengan EAT. Jadi pengurangan untuk menghasilkan laba saham itu bukan dikurangi dengan operating cash flow ya, bukan, tapi dengan EAT. Jadi 1M 185 juta dikurangi 70 juta itu hasilnya 1M 115 juta. Jadi ya ini ya gitu. Terus alternatif 2 juga sama, itu hasilnya 1M 100 juta dikurangi 70 juta itu 100
1M 31 juta. Terus untuk alternatif 3 juga sama, 1M 168 200 juta dikurangi 70 juta itu adalah 1M 283 juta 200 gitu. Lalu di sini ada ini bagi. Oke. Nah, untuk jumlah pemegang saham atau bisa kalian lihat ya di rencana investasi, kalau lembar pemegang saham di alternatif 1 itu 100.000. Tinggal ditambahin aja dengan yang ini 250.000 jadi 350.000 gitu. Terus dikurangi aja 1M dibagi aja 1M 115 juta dibagi dengan 350.000 hasilnya 3.185. Terus yang ini juga sama. Iya, karena kan di alternatif 2 tuh nggak ada dia 100% menggunakan obligasi ya kan. Jadi kalian langsung tulis aja yang ada di neraca, karena sebelumnya perusahaan udah punya 250.000 lembar saham gitu kan. Tulis aja gitu. Jadi 1M 31 juta dibagi dengan 250.000 hasilnya adalah 4.124 gitu. Terus yang alternatif 3 juga sama ditambahin karena dia ada 40% saham biasa. Nah, sebesar 80.000 ditambah dengan 250.000 itu hasilnya 330.000. Jadi tinggal dikurangi aja, jadi 1M 283 juta dibagi 330.000 itu hasilnya 3.888. Seperti itu. Nah, udah nih selesai. Kita tahu EPS masing-masingnya berapa, berarti kita tinggal tulis aja di nomor D. Kalau EPS nomor alternatif 1 itu sebesar 3.185, terus EPS alternatif 2 sebesar 4.124, terus juga alternatif 3 sebesar 3.338. Nah, berarti maka sumber pendanaan yang digunakan adalah dengan menggunakan alternatif 2 karena dia menghasilkan EPS yang tinggi gitu. Hanya kita ke nomor 2. Di nomor 2 itu kita disuruh untuk menilai nih kelayakan investasi untuk penambahan kapasitas mesin dengan menggunakan metode NPV atau Net Present Value dan memberikan rekomendasi pelaksanaan penggantiannya. Oke teman-teman, harus diingat ya NPV itu kalau misalnya lebih dari 0 itu layak. Dia layak. Kalau misalnya kurang dari 0 itu dia nggak layak. Tapi hasilnya negatif itu nggak layak gitu. Untuk NPV ini, nah pertama diketahui dulu nih kalau investasi awalnya sebesar 2M, tadi kan dulu nyari ya, terus umur ekonomisnya sebesar 10 tahun, nilai reksadana 150 juta, pajaknya sebesar 40%, diskon rate-nya ini ada di soal ya teman-teman, itu sebesar 18%. Terus EBIT-nya tadi kita udah hitung di kas operasional ya, EBIT-nya 2,4M. Terus penyusutan sebesar 185 juta, arus kas terminal sebesar 350 juta. Langsung aja, dan ditanyanya NPV. Terus kita langsung aja hitung, pertama-tama kita hitung OFC per tahunnya. OFC per tahun itu operating flow cash-nya ya. Jadi rumusnya itu EBIT 1 dikurangi T ditambah depresiasi. Depresiasi itu adalah penyusutan. Jadi 2,4M dikali dengan 1 dikurangi 0,4 ditambah dengan 185 juta. Oke, 0,4 itu dari mana Kak? Dari 40%. Nah, pajak kan 40% ya guys. Terus didesimalin jadi 0,4.
4 gitu. Nah, terus ditambahin, jumlahin ya, 2,4 M itu dikurangi dengan 0,6 hasilnya 1,440 juta ditambah dengan 185 juta, itu hasilnya adalah 100M 625 juta. Terus kita menghitung NPV. NPV ini ada dua tahap. Itu kita nilai VV-OFC dan VV terminal. Nah, untuk VV-OFC ini rumusnya adalah 161M 625 juta itu VVA 18%, ini discount rate-nya, terus ngelihat tahunnya juga 10%. Teman-teman bisa buka tabel ini ya, PPIFA-nya. Ada, pokoknya bisa kalian searching di Google, dilihat 18% dan tahunnya ke 10%, itu hasilnya adalah 4,494. Nah, tinggal dikaliin aja ini dengan ini, itu hasilnya adalah 7M303 juta gitu ya. Terus untuk PV terminalnya rumusnya adalah VV dibagi dengan 1 ditambah R N kuadrat. Nah, terus kita masukin aja yang terminalnya adalah 350 juta, terus ditambah 1 ditambah 0,18. 0,18 adalah discount rate-nya didesimalkan ya. Terus N-nya itu 10 tahun, langsung dijumlahin aja, hasilnya adalah 67 juta. Nice. Nah, 67 juta ini ditambahkan dengan 7M303 juta. Hasilnya adalah 7M370 juta. Nah, gitu. Terus, nah, di sini barulah kita untuk melihat nilai NPV. NPV itu rumusnya VV dikurangi I, itu investasi awal. Jadi, 7M370 juta dikurangi 2M, hasilnya adalah 5M370. Maka, berdasarkan hasil perhitungan net present value, dilihat sebesar 5, nilainya sebesar 5M370 juta. Itu dimana nilainya positif ya, lebih dari 0. Maka investasi penambahan kapasitas mesin layak untuk dilakukan karena memberikan keuntungan bagi perusahaan. Seperti itu. Jadi nomor 2 ya. Nomor 3, menentukan alternatif pendanaan yang digunakan perusahaan, mempertimbangkan akan melaksanakan investasi dan melihat apakah struktur modal yang dipilih merupakan struktur modal yang optimal dan tentukan besarnya KO untuk setiap alternatif untuk menentukan struktur yang optimal. Jadi kita disuruh mencari KO dulu untuk melihat alternatif itu udah optimal apa belum. Nah, diketahui kalau sumber pendanaan tadi 50%-nya yang alternatif 50%-nya utang, terus 50%-nya lagi kan saham biasa ya, itu kan termasuk ekuitas gitu. Terus alternatif 2 itu dia menggunakan 100% utang. Terus alternatif dia menggunakan 60% utang dan 40% ekuitas. Dan biaya utangnya itu sebesar 14%. Ini dari mana, Kak? Ini dari sini. Bisa lihat ya teman-teman, ini semua rata-rata 14%, alternatif juga ini 14%, ini 14%. Jadi biaya KD-nya itu adalah 14%. Gitu. Terus pajaknya 40%, harga sahamnya tadi di soal disebutkan ya, teman-teman. Nih. Harga saham per lembarnya itu 15.000. Terus selanjutnya EPS alternatifnya tadi di tabel operasional bisa kalian lihat ya. Terus kita langsung menghitung aja biaya utang setelah pajaknya itu rumusnya adalah KD dikali 1 dibagi T gitu. KD-nya tadi kan 14% ya, dikali dengan 1 dikurangi 0,4, itu hasilnya 8,4%. Terus menghitung KE ini rumusnya EPS dibagi dengan harga saham. EPS-nya tadi alternatif 1
14.185 dibagi dengan 15.000 itu hasilnya 21,23%. Step kedua juga sama, 4,124 dibagi dengan 15.000 itu hasilnya 27,49. Terus 3.888 dibagi dengan 15.000 itu hasilnya 25,92%. Nah, baru kita menghitung KO-nya nih setelah ini, karena kita udah tahu WACC-nya berapa, WD-KD-nya berapa. Nah, untuk menghitung KO itu ada rumusnya, yaitu WD-KD 1 dibagi T ditambah WE kali KE gitu. WD-nya itu adalah yang tadi yang 50% dan yang persenan awal gitu, yang pembagian persenannya. Nih, itu yang 50% didesimalkan ya. Ini kan alternatif 3 tuh 60% ya. Ini juga sama, 0,4 itu dari 40% ya. Terus 5 tinggal tambahin untuk alternatif 1, 0,5 dikali dengan 8,4% itu hasilnya 4,2%. Terus 0,5 dikali 21,23% adalah 10,6% ya. Jadi tambahin jadi 14%,8%. Terus alternatif 2 karena dia nggak ada karena dia semuanya menggunakan utang, jadi nggak ada nilai ekuitasnya, itu langsung aja. Jadi 1 tuh dari mana? Jadi 100 ya, 100 dibuatkan begitu. Jadi 1 dikali 8,4% itu hasilnya 8,4. Terus alternatif 2 0,6 dikali dengan 8,4% itu hasilnya 5,4%, ditambah dengan 0,4 dikali 25,92% adalah 10,36%. Hasilnya adalah 15,4%. Keduanya berdasarkan hasil perhitungan biaya modal, KO dan EPS alternatif 3 merupakan struktur modal yang paling optimal karena memberikan tingkat keuntungan yang relatif tinggi dan dengan biaya modal yang lebih rendah, sehingga mencerminkan keseimbangan antara risiko dan juga pengembalian. Nah, di nomor 4 itu kita disuruh untuk menentukan besarnya kemampuan perusahaan membayar kewajiban dengan ditentukan dengan rasio time interest dan earned debt service. Nah, yang pertama itu kita diketahui kalau EBIT-nya tadi kita dilihat di ini ya, di kas operasional itu sebesar 2M 215 juta. Pajaknya sebesar 40%, maaf. Terus penyusutannya sebesar 350 juta, alternatif bunga alternatif 1 sebesar 240 juta, alternatif 2 sebesar 380 juta, dan alternatif 3 sebesar 268 juta. Langsung aja, yang pertama kita cari TIE-nya dulu. TIE ini rumusnya EBIT dibagi dengan bunga. Untuk alternatif 1 yaitu 2M 215 juta dibagi dengan 240 juta itu hasilnya 9,22 kali. Terus juga alternatif 2 itu 2M 215 juta dibagi dengan 380 juta hasilnya 5,82. 2M 215 dibagi dengan 268 juta hasilnya 8,26. Nah, berdasarkan hasil perhitungan alternatif 1 lah yang memiliki nilai TIE tertinggi, sehingga menunjukkan kemampuan terbaik dalam memenuhi kewajiban bunga. Sedangkan alternatif 2 ini memiliki nilai risiko finansial yang tinggi karena nilai TIE-nya rendah gitu. Nah, selanjutnya ke DSC. Di DSC ini rumusnya adalah EBIT dikali dengan 1 dikurangi T ditambah dengan depresiasi dibagi dengan bunga ditambah dengan angsuran pokok. Oke, kita hitung dulu nih yang ini ya, yang EBIT dikali 1. Nah, kayak gitu. Oke, EBIT-nya itu 2.215 dikurangi 1 dikali 1 dikurangi 0,4 itu kan 0,6 ya. 0,6 gitu, ditambah dengan
terus 185 juta. Nah, ini hasilnya bakalan sama. Jadi alternatif 1, 2, 3 itu hasilnya akan 1.514.000.000. Jadi sama ya ini. Nggak ada bedanya. Kenapa hitung ini dulu? Karena biar gampang, biar cepat gitu. Nah, bunga dan angsuran pokok itu ada di ada di soal. Ya, nih ya. Nah, yang ini. Jadi 180 juta. Oke. Jadi untuk alternatif 1 kan bunganya 240 ditambah dengan 180 juta itu 425 juta. Jadi 1M514 dibagi dengan 425 juta hasilnya adalah 56. Terus alternatif 3 1M514 juta dibagi dengan 560 juta adalah 2,70. 2,70 kali ya. Benar. Terus untuk yang alternatif 3 itu 1,514 dibagi dengan 448 hasilnya adalah 3,37. Nah, berdasarkan hasil perhitungan alternatif 1 memiliki nilai DSC yang tertinggi. Sehingga ini menunjukkan kemampuan terbaik dalam memenuhi kewajiban utangnya. Nah, sedangkan alternatif 2 itu memiliki resiko paling tinggi karena DSC-nya paling rendah. Nah, ini sama ya, di TIE juga dia bilang alternatif 1 yang memiliki nilai tertinggi gitu. Nah, selanjutnya ke nomor 5. Di nomor 5 ini disuruh kita untuk menentukan besarnya pembayaran dividen per saham. Per lembar. Berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Nah, ini diketahui ya kalau DPR-nya itu adalah 40%. Nih ya, teman-teman cek di soal ya, teman-teman. 40%-nya itu, nah, ini. DPR yang konstan sebesar 40%. Terus, maaf. Nah, udah EPS-nya teman-teman bisa cek di kas operasional. Di kas operasional, ya, tiap EPS-nya. Terus tinggal, rumus dividen per sahamnya itu DPR dikali dengan EPS ya. Jadi untuk alternatif 1 itu 0,4. Oke, 0,4 ini dari DPR didesimalkan ya. Kan 40% itu desimalnya 0,4 ya. Jadi 0,4 dikali dengan 3.185 adalah Rp 1.274. Alternatif 2, 0,4 dikali 4.124 hasilnya 1.649. Terus alternatif 3, 0,4 dikali dengan 3.888 hasilnya adalah 1.555. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan alternatif 2 lah yang memberikan dividen per saham tertinggi karena nilai EPS-nya tertinggi karena dia punya nilai EPS sebesar 4.000. Maka kalau dikalikan dengan DPR ya hasilnya akan lebih besar yaitu 1.649. Seperti itu mungkin penjelasan dari aku untuk manajemen keuangan lanjutan tahun lalu ya. Semoga apa yang diajarkan oleh aku bisa teman-teman terapkan di UTS nanti. Selamat belajar dan selamat UTS. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada kesalahan kata. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.